Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ka'azani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fillah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam ini, di mana hal tersebut merupakan pertanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita semua. Karena dari lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan tentang perkara agamanya. Dan kebetulan sekali kita sedang mempelajari kitab Ighatsatul Lahfan min Mashaidi Syaitan. Dan kita masih pada bab yang ke-10, babul ashir fi alamati maradil qalb wa sihhatihi. Ya, tanda-tanda sakitnya hati dan sehatnya. Di mana di pertemuan kemarin sudah kita bahas apa saja tanda-tandanya, ya, dan bagaimana perinciannya, ya, dan kita tinggal kesimpulan yang terakhir kemarin sudah kita baca, ya, satu paragraf di mana mereka orang-orang yang memiliki hati yang sehat senantiasa hatinya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mau berpaling kepada yang selainnya. Demikian pula ketika dia mulai menoleh kepada yang selain Allah, maka dia mengucapkan ayat Al-Quran kepada dirinya sendiri, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ya, kembalilah kepada Rabbmu dalam kondisi ridho dan diridhoi. Ya, dia berulang-ulang mengucapkan yang demikian, dan agar supaya dia merindukan bahwasanya besok di hari kiamat kelak, ya, dia mendengar kalimat tersebut dari Rabbnya langsung, Allah Azza wa Jalla. Kemudian di paragraf yang berikutnya, wa idza asabahu qadrun wajada min qalbihi natiqan yaqulu ana abduk wa miskinuk wa faqiruk wa ana abdukal faqirul ajizul dha'ifil miskin. Ya, maka ketika dia mendapatkan suatu takdir, ya, yang dia dapati, yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka hatinya akan mengatakan, ana abduk, aku adalah hambamu, miskinuk, fakiruk, aku adalah seorang hamba yang membutuhkanmu, yang fakir kepadamu. Wa ana abdukal fakirul ajizil dha'ifil miskin, dan aku adalah seorang hambamu yang fakir, yang lemah, ya, tidak memiliki daya upaya. Wa anta rabbil azizir rahim, dan engkau adalah Rabb, ya, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang maha mulia lagi maha penyayang. La sabrali illam tusbiruni, tidak ada kesabaran untukku, ya, kalau engkau tidak menyabarkanku. Wala quwwata li illam tuhmiluni wa taqawwuni, ya, dan tidak pula ada kekuatan untukku kecuali engkau yang membantuku dan menguatkanku. La malja'a minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung darimu kecuali kepadamu. Wa illa wala musta'an walal musta'ana li illa bika, dan tidak ada pula tempat untuk meminta pertolongan bagiku kecuali kepadamu. Walan sirafa li an babika, dan tidak ada pula tempat berpaling untukku kecuali kepada pintumu. Wala madhhaba li anka, ya, demikian pula tidak ada tempat berlari, ya, kecuali, ya, menuju jalanmu, ya, kecuali berlari kepadamu.
fayantarihu bimajmu'ihi baina yadayhi wa ya'madu bikulliyatihi alaihi fa in asabahu bima yakrahu qal rahmatan ahdaita ilayya wa dawa'an nafi' min tabibil mushfiq wa in sarafa anhu ma yuhibbu qal syarran sarafa anni. Ya, maka orang yang seperti ini tadi, ya, yang orang yang hatinya sehat, ya, tergambar jelas di hatinya, ya, tertorehkan pada hatinya, ya, kalimat-kalimat yang indah yang membuat dia senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, dia mengatakan rahmatan ahdaita ilayya, ini adalah rahmat yang engkau tunjukkan untukku. Wa dawa'an nafi' min tabibil musyfiq, dan obat penyembuh dari seorang dokter yang penuh kasih sayang. Ya, ini kalau mendapatkan musibah, ya, kalau mendapatkan musibah, dia mengatakan yang demikian karena dia sadar betul bahwasanya yang namanya musibah yang menimpa dirinya semua itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidaklah yang demikian itu kecuali akan meningkatkan derajatnya, ya, kemudian menambah pahalanya. Ya, di sebuah hadis disebutkan bahwasanya mereka orang yang ketika di dunianya penuh dengan musibah, ya, ketika dibangkitkan di hari kiamat kelak, ya, dia melihat posisi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia bertanya, dari mana kedudukan saya ini? Gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, engkau mendapatkan musibah ini, musibah itu, musibah ini, musibah itu. Ya, maka kemudian dia berandai-andai kalau seandainya dia dikembalikan ke dunia, ya, dan ditambah musibahnya, dan dia menginginkan jari-jarinya itu dicincang kecil-kecil tubuhnya sampai habis, gitu, supaya derajatnya tambah naik lagi. Gitu. Ya. Demikianlah seorang yang memiliki ilmu, ya, mengetahui hakikat dari musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya, dia mengatakan rahmatan ahdaita ilayya, ini adalah rahmat yang engkau tunjukkan kepadaku. Ya, wadawa nafi' min tabibil musyfiq, dan obat penyembuh, ya, dari seorang dokter yang maha pengasih. Ya, karena sesungguhnya yang namanya musibah-musibah, ya, mungkin kita melihat itu adalah sebuah musibah di satu sisi, ya, karena keumuman manusia melihat seperti itu. Tetapi boleh jadi itu bukan musibah, tetapi justru rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak seperti itu kan, dia justru menjauh dari jalan hidayah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberi harta, mungkin dia malah justru tergelincir dalam kesalahan-kesalahan. Ya, ketika dia diberi anak, mungkin dia malah justru akan melupakan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Ya, karena qurratu aininya ada pada anaknya. Ya, Allah lebih tahu, Allah maha tahu tentang apa yang Allah takdirkan untuk kita. Ya, tugas kita hanya menjalani takdir ini dengan penuh rasa syukur dan ikhlas juga sabar. Ya, dan kita menggantungkan segala sesuatu ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang semua itu sifatnya rizki. Ya, masalah uang, ya, masalah anak, masalah jodoh, masalah kesehatan, itu semuanya rizki sifatnya. Ya. Kalau misalnya orang bekerja seperti apapun, kalau belum rizkinya ya nggak dapat, gitu, ya kan, nggak dapat dia. Gitu. Tapi ada orang yang memang sudah rizkinya nggak ngapa-ngapain, gitu, dapat aja, gitu, kayak mendadak, gitu misalnya. Ya. Dan ini semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya itu bukan sumber dari sebuah kebahagiaan. Yang namanya uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya. Uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan. Ya. Orang punya uang nggak bisa beli kebahagiaan. Kalau orang nggak punya uang nggak bisa beli apa-apa. Jadi dua pernyataan ini benar semua. Ya. Orang yang punya uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan. Dan orang yang nggak punya uang, ya, ini nggak bisa beli apa-apa. Ya. Artinya apa? Bahagia. Ya, bahkan di antara mereka ada yang milih mati di puncak karirnya karena khawatir dengan fansnya
Dia mikirnya bagaimana ekspektasi fans saya nanti kalau ternyata lagu yang saya keluarkan itu enggak memenuhi harapan mereka. Ya, saking stresnya karena dia setiap ngeluarin lagu berhasil, ngeluarin lagu berhasil. Ya, dan dia terkenal dan dia mau ngeluarin album tuh ketakutan. Gitu. Khawatir namanya jatuh, akhirnya dia lebih milih bunuh diri. Gitu. Nah, artinya di sini kebahagiaan itu adalah dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga sabar. Ya, bersyukur ketika diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersabar ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sarafa anhu ma yuhibbu qala syarran sarafa anni. Tetapi ketika dipalingkan darinya, ya, apa yang dia cintai, dia mengatakan sesungguhnya keburukan telah dipalingkan dariku. Aku enggak tahu, Allah Maha tahu. Ya, bisa jadi ketika aku diberikan, ya, hal tersebut aku lupa. Bisa jadi justru tergelincir dalam kesalahan-kesalahan. Ya, seorang yang diuji miskin mayoritasnya selamat daripada seorang yang diuji kaya. Ya, tertahannya lebih lama. Wa kam rumta amron khirtali fin sirafi wa ma zilta bi minni abarra wa arhama. Ya, berapa banyak, ya, sesuatu perkara yang engkau palingkan dariku, ya, yang engkau pilihkan untukku. Wa ma zilta bi minni abarra wa arhama, dan tetaplah ada bersamaku, ya, kebaikanmu dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma massahu bihi min sarra'i wad dharra ihtada biha tariqan ilaih. Maka setiap segala sesuatu yang menimpanya berupa ujian-ujian dan musibah selalu menunjukkan dirinya kepada jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dapat musibah justru tambah mendekat kepada Allah. Setiap kali ada keburukan, ya, dia justru bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan fataha lahu minhu baba yadkhulu minhu alaihi. Ya, dan terbukalah, ya, pintu-pintu kebaikan untuknya. Ya, pintu-pintu kebaikan untuknya terbuka setiap kali ada musibah. Ya, ketika ada musibah, wah ini kapan lagi saatnya bersabar? Ya ini saatnya. Gitu. Kapan lagi saya mendapatkan pahala? Ya sekarang ini saatnya. Ya, bisa jadi saya bisa mendapatkan pahala setiap hari dengan bersabar. Ya. Ma massani qadarun bikurhin aw ridhan ilah tadaitu bihi ilaika tariqan amdil qada'a ala ridha minni bihi inni wajadtuka fil bala'ir rafiqa. Apa yang menimpaku dari takdirmu, ya, baik itu sesuatu yang tidak aku sukai maupun yang diridhoi, ilah tadaitu bihi ilaika tariqan, kecuali akan menunjukkan jalan kepadamu, ya, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan, akan menunjukkan jalan kepadamu, semakin mendekat kepadamu. Telah berlalu apa yang engkau takdirkan untukku, ya, dan aku mendapati hal yang demikian, ya, aku ridho kepada hal tersebut. Ini wajadtuka fil bala'i rafiqa, dan aku mendapatimu dalam setiap kondisi, ya, musibah yang menimpaku, rafiqa, ya, teman seperjalanan di dalam hal tersebut. Falillahi hataikal qulub wa man tawwat alaihi minadh dhamair wa ma da'athu minal kunusi wadh-dhakhair walillahi tayyibu asrariha wala siman yauma tublas sarair. Ya, maka hendaklah kita memiliki hati yang demikian, ya. Hati yang demikian itu luar biasa, ya, kata penulis. Ya, hati yang sangat luar biasa, yang dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan yang demikian, mendapatkan timbunan-timbunan pahala, mendapatkan, ya, tumpukan-tumpukan pahala dan kenaikan derajat yang sangat banyak, ya. Terlebih lagi besok kita akan melihat segala sesuatu itu walillahi tayyibu asrariha, dan Allah lah yang maha mengetahui apa rahasia di balik ujian dan cobaan tersebut. Ya, terlebih lagi walasiman yauma tublas sarair, dan terlebih lagi hari di mana ketika ditampakkan rahasia-rahasia kelak, yakni di padang mahsyar ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak terasa kita mendapatkan musibah, ya, kita dikurangi dosanya, mendapatkan musibah, dinaikkan derajatnya, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menakjubkan, ya, halnya seorang mukmin ketika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, maka pahala untuknya.
Dan ketika dia mendapatkan keburukan dia bersabar, ya, maka itu juga pahala untuknya. Ya, sampai kondisinya ketika dia kakinya tertancap dengan duri pun ketika dia bersabar itu merupakan kebaikan untuknya, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayabdu laha tibun wa nurun wa bahjatun wa husnu tsana'i yauma tublas sarair, ya. Maka akan nampak besok kebaikan-kebaikan, ya, cahaya, ya, dan pelita, ya, wa husnu tsana'i yauma tublas sarair, dan kebaikan-kebaikan tersebut akan muncul, ya, ya, segala pujian ketika dinampakkan segala rahasia. Tallahi laqad rufi'a laha ilmun azim fasyamarat ilaihi fastabana la siratal mustaqim fastaqamat alaihi wa da'aha ma duna matlubiha al-a'la falam tastajib ilaih wakhtarat ala ma siwah wa atharat ma ladaih, ya. Maka demi Allah, ya, yang demikian ini sungguh sesuatu yang luar biasa, ya, di mana dia mendapatkan keilmuan yang besar dengan yang demikian dan juga buahnya dari keilmuan tersebut, ya, sehingga jelaslah padanya siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan dia istiqomah di atasnya. Dan ketika ada sesuatu yang lain selain Allah menyerunya, ya, maka dia tidak menyeru panggilan tersebut dan dia lebih memilih dari apa yang ada di tangannya, yakni bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena tokonya sepi, nggak ada duitnya, akhirnya ke dukun, ya. Dia nggak melirik yang demikian, ya, dan dia ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada bab hadiyah asarah, ya, bab yang ke-11, fi ilaji maradil qalb min istila'in nafsi alaih, ya, obat penyembuh hati, ya, dari istila'in nafsi alaih, ya, dari fitnah-fitnah jiwa, yang dari fitnah jiwa, ya. Karena sesungguhnya yang namanya jiwa itu senantiasa mengajak kita kepada keburukan, ya, pengennya yang enak-enak, ya. Diajak belajar, waduh hujan adem besok aja gitu. Diajak belajar, waduh masa saya belajar sama anak kecil, gengsi dong, gitu. Diajak baca kitab, nggak mau gitu, karena saya sudah sibuk ini itu gitu, ya. Karena jiwa itu pengennya yang enak-enak aja. Maka di sini ada obat penyembuh bagi hati dari fitnahnya jiwa kepadanya. Berkata mu'alif rahimahullah, hadzal bab kal asasi wa asli lima ba'dahu minal abwab. Bab ini sesungguhnya, ya, adalah bab pondasi terhadap bab-bab yang setelahnya. Kata Ibnu Qayyim, perlu diperhatikan di sini. Fa inna sa'ira amradil qalb innama tantha'u min janibin nafsi. Karena sesungguhnya seluruh penyakit hati itu awal munculnya itu dari jiwa kita. Awal kali munculnya. Fal mawadul fasidah kulluha ilaiha tansibu thumma tanba'ithu minha ilal a'dha. Ya, karena sesungguhnya segala sesuatu keburukan-keburukan seluruhnya awal munculnya dari jiwa kita, ya, kemudian bangkitlah keinginan buruknya, ya, dan menjadilah penyakit hati setelahnya. Wa awal ma tanalul qalb, dan ini adalah awal kali yang menyentuh hati kita, yakni dari bisikan jiwa. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi khutbatil hajah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya, maka Rasulullah di dalam setiap khutbah hajatnya, ketika beliau ingin menyampaikan sesuatu, beliau selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah, ya, meminta petunjuk kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, ya, dan berlindung, ya, kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami, ya. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amalan-amalan kami.
setiap kali Rasulullah ingin menyampaikan sesuatu, ini yang dibuka. Seperti kita tadi membuka nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ya. Beliau selalu membaca yang demikian. Syahidnya di sini adalah wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ya. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Wa fil musnad wa Tirmidzi min hadithi Husain ibn Ubaid warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Husain kam ta'bud qala sab'ah sittatan fil ardh wahidan fis sama. Ya. Dan telah datang di dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Husain bin Ubaid di mana beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Husain, wahai Husain, ya, ketika Husain radhiyallahu anhu belum masuk Islam, ya Husain, kam ta'bud, wahai Husain, berapa yang kamu ibadahi? Berapa Tuhanmu? Maka dia mengatakan sab'ah, ya, ada 7. Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama, 6 di bumi dan 1 di langit. Maka Rasul mengatakan, famanil ladzi tu'iddu liraghbatika wa rahbatik. Ya, maka ketika engkau dalam kondisi menginginkan sesuatu, ya, atau ketakutan dari sesuatu, ya, kamu doanya kepada Tuhan yang mana? Kata Rasul SAW, qala alladzi fis sama, kata Husain, aku berdoa kepada Tuhan yang ada di langit. Nah, ini pemahamannya jahiliyah nih, ya, pemahaman jahiliyah. Qala aslim, kata Rasulullah, masuk Islam kamu. Ya. Hatta u'allimaka kalimatin yanfa'ukallahu biha, sehingga aku mengajarkan kepadamu sebuah kalimat yang dengannya Allah memberi manfaat kepadamu. Fa aslam, maka kemudian Husain masuk Islam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, ya, maka Rasul berkata, katakanlah, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ini syahidnya. Ya, maka Rasulullah mengajarkan kepada Husain, ya Allah, ilhamkan kepada jiwaku kelurusannya. Ya. Wa qini syarra nafsi, dan jagalah aku dari keburukan jiwaku. Ya, syahidnya. Ya. Ini pemahaman jahiliyah nih. Pemahaman jahiliyah apa? Tuhannya ada 7. Gitu. Tapi mereka nggak satu pemahaman, ya, beda-beda di antara mereka. Yang 6 di bumi, 1 di langit. Dan ketika mereka butuh, doanya kepada siapa? 1 yang di langit. Gitu. Doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh meninggalkan 6 yang di bumi dan tetap 1 yang di langit, kata Rasulullah SAW. Dan ini syahidnya di sini, ya. Waqini syarra nafsi, jagalah aku dari keburukan jiwaku. Waqad isti'adu sallallahu alaihi wasallam min syarriha umuman wa min syarriha yatawalladu minha minal a'mal wa min syarri ma yatarattabu ala dzalika minal makarihi wal uqubat. Maka Rasul, ya, meminta perlindungan sallallahu alaihi wasallam dari keburukan jiwa kita secara umum dan dari keburukan-keburukan jiwa dari keburukan-keburukan yang ditimbulkan jiwa tersebut, ya, mengajak yang demikian-demikian dan yang semisalnya, ya, dari amalan-amalan buruk, ya. Dan juga wa min syarri ma yatarattabu ala dzalika minal makarihi wal uqubat, dan juga meminta perlindungan dari apa yang tidak dia sukai, dari akibatnya. Jadi Rasulullah menyuruh kita berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari apa? Jiwa yang buruk. Yang pertama. Yang kedua, ya, dari apa-apa yang ditimbulkan dari jiwa yang buruk tersebut, ya, yakni amalan-amalan yang jelek. Yang terakhir, minta perlindungan dari apa yang tidak kita sukai dari akibat amalan buruk yang sudah terlanjur kita kerjakan. Ya. Jadi di sini minta perlindungan kepada Allah min syarri anfusina. Yang kedua, wa min sayyiati a'malina, ya, dari amalan buruk. Dari amalan buruk, gitu, ya. Dan akibat-akibatnya. Wa jama'a bainal isti'adatu min syarri nafsi wa min sayyiati al-a'mali wa fihi al-wajhan. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan di sini meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa dan juga dari keburukan amalan-amalan, ya,
Maksudnya minta perlindungan dari keburukan amalan-amalan apa? Di sini ada dua sisi. Ahadahuma, salah satunya, annahu min babi idhafatin naw' ila jinsihi. Ai a'udzubika min hadzal naw' minal a'mal. Ya, maksudnya di sini adalah penyandaran suatu amal kepada jenisnya, yakni amalan yang buruk. Ya, maksudnya adalah dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari jenis amalan yang buruk supaya tidak mengerjakan. Ya, karena dari bisikan jiwa yang buruk tadi. Yang kedua, ana muradu bihi uqubatal a'mal allati tasu'u sahibuha. Yang kedua adalah sisinya bahwasanya yang diinginkan di sini adalah akibat dari amalan buruk yang sudah terlanjur kita kerjakan. Ya, karena yang namanya amalan buruk itu akibatnya buruk. Ya, bukan sekedar pahala dan juga bukan sekedar pahala dan juga ganjaran yang kita terima. Akan tetapi yang namanya amalan buruk itu akan berpengaruh, ya, berpengaruh ke rizki, berpengaruh ke kesehatan, berpengaruh ke umur, berpengaruh ke keluarga, gitu. Dan yang semisalnya. Karena yang namanya berpengaruh ke tempat, bahkan berpengaruh ke tempat. Ya, kita bisa melihat bagaimana kaum Tsamud yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini tempatnya masih nggak barokah, ikan aja nggak bisa hidup di sana. Ya, ikan aja nggak bisa hidup di sana, laut mati, gitu, sampai hari ini. Ya, karena yang namanya amalan buruk ini juga sampai berpengaruh ke tempat. Ya, sebagian sahabat juga ketika dia melihat sesuatu yang buruk pada tunggangannya, ya sekalipun dia astagfirullah, ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengingat-ingat amalan apa yang buruk yang pernah dia kerjakan. Ya, amal yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, pelanggaran-pelanggaran. Ya. Mereka peka, Pak Dani. Ya. Kalau kita peka, gitu. Kita udah kena musibah, udah bisnisnya susah, gitu kan, udah apa-apa udah seret dah gitu. Itu masih belum sadar juga, gitu. Dan kita mengatakan ini ujian, gitu. Ini ujian apa iqab, gitu. Ya, kita harus introspeksi, gitu. Apakah ujian atau iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengintrospeksi kepada amalan-amalan kita. Gimana? Kita nggak boleh bilang adab, Pak Dani. Nggak boleh. Jadi di dalam suatu dalil itu ada bab-babnya masing-masing. Gitu. Bab itu artinya pintu. Bab itu artinya pintu. Ya, kalau bahasa Indonesia. Sehingga ketika orang mau memasukkan suatu dalil atau mengerjakan sesuatu, kita harus melihat babnya, pintunya. Kayak orang mau makan, masuknya ruang makan, jangan masuk kamar mandi. Demikian pula ketika orang buang hajat, jangan masuk ruang makan, gitu. Sehingga ketika kita memberikan suatu dalil, kita harus melihat babnya. Misalnya ada Pak Ahmad kehilangan motor, saya nggak bisa bilang, wah Pak Ahmad kurang sodakoi, gitu. Nggak boleh, gitu. Kita bilangnya sama Pak Ahmad, ya mungkin, wah Pak Ahmad nggak apa-apa, Pak Ahmad insya Allah dikurangi dosanya, dinaikkan derajatnya. Tapi yang boleh bilang kurang sodakoi siapa? Pak Ahmad sendiri. Ya, itu babnya masing-masing, gitu. Ya, misalnya, yang sering dicontohkan, misalnya di dalam Al-Quran disebutkan, ya, nikahilah 2, 3, atau 4. Ketika ngambil, maka 1 saja cukup. Ini babnya yang boleh bilang siapa? Suami. Istri boleh menggunakan dalil itu untuk melarang suaminya. Babnya beda, gitu. Ya. Jadi, oh iya, itu ayat itu untuk saya, gitu, bukan untuk kamu. Gitu. Ini ada masing-masing babnya. Sehingga ketika Aceh tadi gempa, kita nggak boleh bilang, wah azab, nggak boleh, babnya beda. Mereka boleh bilang itu, gitu. Tapi kita nggak boleh. Ya. Nah, jadi rata-rata perpecahan di kaum muslimin, demikian pula perselisihan di antara mereka ngasal aja, gitu, ambil dalil sikat, gitu. Karena lihat Pak Ahmad kakinya wudu belum kering, anak bilang wawailul min aqabi minan nar, gitu. Tersinggung nggak? Hati-hati, kaki-kaki tumit-tumit dari api neraka, gitu. Waduh, asrep, gitu kan. Nggak boleh, gitu. Ya kan? Makanya harus udah. Gitu.
Jadi masing-masing ada babnya. Harus memperhatikan itu supaya kita tetap di rel dan Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin. Kita nggak boleh ngomong. Yang boleh ngomong yang kelangan motor, Pak. Boleh. Aku kurang sedekah gitu ya gitu. Boleh. Gitu. Tapi kita nggak boleh antum kurang sedekah. Ya, nggak boleh. Salah bab. Siapa? Yang berbicara? Ya nggak boleh, dia menyakiti orang lain. Iya, ya nggak boleh. Gitu. Dia nggak boleh. Hah? Ya kalau kalimat itu masih ringan lah. Anggap aja sedekah Pak Ahmad, ya itu masih ringan. Tapi kalau antum bilang kurang sedekah, ya ini kan menjudge berarti. Ya kan? Terkadang teman-teman gitu loh, gitu. Jadi ini babnya bab apa? Bab nasihat. Bab nasihat antum nggak bisa maksa pendapat antum ke ana. Gitu. Bukan bab takyin gitu. Emang beberapa dari mereka ini babnya bab nasihat maksa, babnya bab takyin. Gitu. Akhirnya nggak ngikut pendapat dia, nggak dikancani. Gitu. Ya, ana pernah tuh nggak dikancani itu. Sampai agen-agen itu mutuskan mutuskan namanya penjualan herbal ke anak itu gara-gara dipengaruhi nih sama ustadz-ustadz ini gitu, yang mereka nggak tahu ini babnya masuk ke bab apa gitu, nggak boleh gitu. Ini khilafnya khilaf apa ini? Khilaf tadad kah atau khilafnya khilaf afham atau khilaf tanawu? Ya, kita harus tahu perinciannya seperti itu. Kadang dalilnya benar tapi salah penempatan jadi keliru ya. Kita harus melihat yang seperti itu. Kita lanjut. Yang pertama tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita meminta kita untuk berlindung kepada Allah dari keburukan amalan. Yang kedua dari amalan yang disebabkan dari jiwa yang buruk tadi. Yang ketiga meminta perlindungan dari akibat dari amalan buruk yang sudah terlanjur kita kerjakan. Ya. Fa'al al-awwal yakunu qad isti'adha min sifati nafsi wa amaliha. Ya, yang pertama adalah minta perlindungan kepada Allah dari sifat-sifat jiwa dan amalan-amalannya. Dan yang kedua yakunu qad isti'adha minal uqubati wa asbabiha. Ya, yang kedua adalah akibat dari amalan tersebut dan sebab-sebabnya. Wa yadkhulul amal as-sayyi fi syarri nafsi, dan masuk di sini amalan yang buruk yang masuk kepada keburukan jiwa tersebut. Fahal makna ma yasu'uni min jazail amali au min amali sayyi, maka apakah yang dimaksud dari wa min sayyiati a'malina, ya, kalimat ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan a'udzubillahi min syarri nafsi wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, ya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwa-jiwa kami, ya. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amalan kami. Nah, ini dibahas nih. Apa yang dimaksud dari keburukan amalan kami? Ma yasu'uni min jazail amal au min amali sayyi. Apakah yang dimaksud adalah dari keburukan amal tersebut atau dari keburukan balasan dari amalan yang telah kita kerjakan. Yang pertama maksudnya gini, aku berlindung kepadamu, ya, dari kedustaan. Aku berlindung kepadamu dari pembunuhan yang kita kerjakan, gitu. Apakah yang dimaksud? Atau yang dimaksud aku berlindung kepadamu, ya, dari akibat amalan yang telah terlanjur kita kerjakan. Ya. Nangkep ya di sini. Ya, jadi yang pertama berlindung dari amalannya, yang kedua berlindung dari akibat amalannya. Ya. Dan di sini waqad yatarajjihul awwal, ya. Di sini penulis, ya, ini mengatakan yang dirojihkan, yang dikuatkan adalah pendapat yang pertama. Ya. Fa'inal isti'adzah minal amal lisayyi' ba'da wuqu'ihi innama hiya isti'adzatu min jazaihi wa maujibihi. Ya, karena sesungguhnya berlindung kepada Allah dari amalan-amalan buruk
setelah terlanjur terjadi, ya, itu ialah berlindung dari balasan dari amalan yang telah terlanjur kita kerjakan. Kita nggak bisa berlindung dari amalan yang terlanjur kita kerjakan kok, kecuali yang belum ya. Gitu. Kalau yang udah terlanjur ya wis kadung piye gitu. Ya kan? Udah. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah dari akibat balasan dari akibat amalan yang terlanjur kita kerjakan. Wa illa fal mawjud la yumkinu rafa'a bi'ainihi. Wa qad intafaqa salikuna ila Allah 'ala al-ikhtilaf 'ala al-ikhtilaf fi turqihim wa tabayyana sulukihim 'ala anna an-nafsa qati'atun bainal qalbi wal wusul ila rabbi. Wa annahu la yudkhalu 'alaihi subhanahu wa ta'ala wa la yusilu ilaihi illa ba'da imatatiha wa tarkuha wa bimukhalafatiha wa dhafara biha. Ya, dan di sini ya, manusia ya sepakat ya. Mereka orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sepakat pada hal yang demikian, walaupun berbeda jalan-jalan dan cara-caranya. Ya, bahwasanya jiwa yang buruk itu senantiasa menghalangi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mereka yang mampu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, beramal mendekat kepada Allah adalah seorang yang telah mengalahkan keburukan jiwanya. Ya, yang telah mengalahkan keburukan jiwanya. Anak kasih contoh, ya. Dulu misalnya ya, ada panggilan jihad. Ada panggilan jihad. Ayo kita jihad, gitu. Nah, dia mengatakan, "Wah, saya nggak jihad. Saya nggak mau jihad-jihad yang gitu-gitu, nggak mau. Ya, nggak mau perang. Tapi ini jihad yang benar ya, jihad yang benar. Misalnya posisinya memang Indonesia diserang sama negeri kafir. Ya, pemerintah meminta kita untuk membela negara, gitu. Ya, diajak untuk jihad, kita perang, gitu. Dan dia mengatakan, oh enggak, saya nggak mau yang gitu-gitu. Ya, saya berjihad melawan hawa nafsu saja. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ya, kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Jihad yang besar ini jihad saya lebih besar, yakni melawan hawa nafsu. Ya. Ini ucapan mereka yang dusta. Gitu. Kenapa? Karena di sini sesungguhnya kalau dia menang melawan hawa nafsunya, ya, dia akan berangkat jihad. Ya kan? Itu cuma alasan aja karena takut berangkat gitu, ya kan? Adzan. Lali ra nganggo iki. Jero ra krungu. Enggak ada yang tahu Pak, itu manis semua. Hah? Tehnya putih itu. Yang tahu ya ada tehnya. Oh, teh. Oh, ini bening kok, Pak. Cukup. Oh putih. Putih. Cukup. Warna putih. La ilaha illallah. Jadi seorang bisa bergerak menuju Allah, menuju amalan-amalan yang diridhoinya setelah dia menang melawan hawa nafsunya. Dia mau berangkat jihad ke medan perang setelah dia menang jihad dengan hawa nafsunya. Ya, jadi nonsen ketika orang mengatakan saya nggak mau berangkat jihad, itu jihad kecil itu, saya jihad melawan hawa nafsu saja. Gitu. Nah, ini berarti dia sebenarnya sudah kalah sama hawa nafsunya. Gitu. Ya. Di sini disebutkan fa'inan nas ala qismain, karena sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Qismun dhafarat bihi nafsuhu famalakathu wa ahlakathu
wa sara tau'an laha tahta awamiriha. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia yang dia dikalahkan oleh hawa nafsunya, ya. Sehingga hawa nafsu itu membinasakan dirinya dan dia tunduk kepada perintah-perintah hawa nafsu tersebut. Wa qismun dhafaru bi nufusihim faqaharuha fasarat tau'an lahum munqadatan li awamirihim, ya. Kelompok yang kedua adalah manusia yang telah mengalahkan hawa nafsunya, ya, sehingga hawa nafsu itu berada di bawah kontrolnya. Ya. Mau belajar bulughul maram, ya udah nggak usah, bulughul maram aja gitu, hujan dingin gitu, tidur aja di rumah gitu. Ya. Tapi ketika enggak, tidurnya bisa nanti lagi. Sekarang saatnya ta'lim, berangkat. Dia telah menang melawan hawa nafsunya. Hawa nafsunya dikontrol olehnya. Ya. Wa qala ba'dul arifin intaha safara talibina ila dhafara bi anfusihim, ya, selesailah, ya, perjalanannya seorang yang mencari Allah, ya, ketika dia telah mengalahkan hawa nafsunya. Faman dhafara bi nafsihi aflaha wa anjah. Barang siapa yang dia telah mengalahkan hawa nafsunya, ya, maka dia akan menjadi beruntung, menjadi pemenang dan beruntung. Wa man dhafarat bihi nafsu khasara wa halak. Ya, tetapi barang siapa dia yang mengalahkan hawa nafsunya, dia kalah oleh hawa nafsunya, maka dia akan merugi dan binasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa amma man tagha wa atharal hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa saja, barang siapa man tagha, ya, fa amma man tagha, siapa saja yang melampaui batas, wa atharal hayata dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan ini yang kedua syahidnya. Tetapi barang siapa yang takut terhadap kedudukan dari Rabb-nya dalam kondisi dia tidak melihatnya, ya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Ya, wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita masih lanjut di pertemuan berikutnya, masih pembahasan tentang masalah jiwa. Ya, jiwa itu ada 3, ya, nafsul lawwamah, nafsul mutmainnah, ya. Kemudian apa? Tadi Anda sudah sebutkan apa aja? Mutmainnah, lawamah, kemudian amaratum bisu. Ya, dan ini dibahas oleh para ulama, apakah jiwa itu 3, ya, atau jiwa itu 1 tetapi sifatnya beda-beda atau berubah-ubah. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.